Shalom. Shalom. Maranatha. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mulai ibadah ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi. Jemaat Tuhan yang terkasih di tempat ini, kita datang pagi hari ini bersukacita, kita rindu untuk menyembah Tuhan, kita mau datang memuji nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu besar kasihnya bagi kita, sehingga Dia mengorbankan hidupnya untuk kita, tebus dosa kita, dalamnya kasih-Mu Bapa. Shalom.
ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian bagi nama Tuhan, bersuka. Hari
kami boleh persilakan. Tapi sebelumnya kita akan satu pujian dulu. Kalau pujian damai. Shalom.
ada dua pokok yang mau saya saksikan, saudara. Yang pertama tentang kesehatan. Sudah 2 bulan mata saya tidak kembali tinggi tensinya, tanpa tetes mata untuk menekan tekanan darah di mata. Jadi sudah berjalan 2 bulan, lalu nanti akan masuk bulan yang ketiga. Dan saya sempat konsultasi dengan dokter karena sudah bertahun-tahun tidak minum kopi, saudara. Jadi kadang-kadang pengen juga ya baru kopi gitu. Nah, saya sempat tanya dokternya, dok, sudah boleh minum kopi enggak? Dan puji Tuhan, saudara, dokter tidak melarang. Sekaligus nanti akan diobservasi pada genap bulan ketiga, apakah ada lonjakan tekanan mata atau tidak. Saya memang tidak langsung kayak orang ya itu ya sudah sakit sembuh terus marui itu. Jadi itu kesaksian tentang kesehatan. Lalu tanpa kami rasa, saudara-saudara, maksudnya prosesnya batak atau apa itu, ternyata kami berdua Tuhan juga sudah menjamah. Dulu kami punya masalah dengan naik turun tangga karena lutut atau dengkul itu terasa sakit. Sekarang kami naik turun tangga bolak-balik sehari tidak ada kesulitan. Jadi seperti biasa. Kecuali satu yang masih belum berani, saudara, yaitu lesehan di lantai. Kecuali ada tempat untuk pegangan tangan lalu naik. Jadi itu kesaksian tentang kesehatan. Ternyata Tuhan sudah terus-menerus menjamah kami sehingga semakin sehat, semakin dapat memuliakan Tuhan. Yang kedua, masalah materi. Bukan berarti titik tolaknya materinya, saudara, tetapi cara Tuhan memberkati itu yang ingin saya saksikan. 20 tahun yang lalu saya sempat dipercaya Tuhan untuk ada beberapa minggu di Amerika dan sempat membeli tas untuk kerja, saudara-saudara, dari kulit Samsonite, dan sampai hari ini tas itu masih bagus, masih dipakai kalau kantor kerja di kantor begitu ya. Jadi di dalamnya bisa diisi macam-macam sesuai dengan kebutuhan kerja. Lalu sementara jarak waktu di antara 20 tahun itu, Tuhan berkati saya juga dengan satu tas kerja ransel maksudnya. Yang pertama itu bukan ransel, cangklong tapi besar, lalu dijinjing, bisa dijangklong, bisa dijinjing. Lalu Tuhan berkati dengan Samsonite lagi, saudara, ransel untuk laptop. Saya senang banget, tetapi tidak lama, dari setahun ya. Ternyata bisa rusak, saudara. Kulitnya kegores atau apa, lalu ada beluduknya begitu, sehingga ransel itu masih saya simpan di atas itu, tidak pernah dibuka, nggak tahu sekarang kayak apa. Dan kami terus terang agak trauma dengan Samsonite, padahal saya senang banget, itu graded dari Amerika. Lalu saudara, baru ulang tahun saya yang ke-76 ini, Tuhan memberkati lebih, saudara. Jadi kita butuhkan X rupiah begitu untuk mengatasi kemarin yang disaksikan oleh Ibu Ruth.
kebutuhan dana yang numpuk sekaligus beberapa kebutuhan karena siklus per 5 tahun untuk perawatan mobil itu numpuk. Dan saya sudah berpikir, Tuhan ini bisa melewati karena terus terang tidak ada dana untuk itu, saudara. Tetapi cara Tuhan luar biasa, tanpa diduga. Saudara-saudara, Tuhan kirim 1-2 orang dan memberkati kami, dan ternyata dananya cukup, bahkan lebih. Dan sebagai hasilnya, saudara, saya mendapat hadiah ulang tahun kembali kepada Samsonite tadi. Sudah lama saya rindu punya tas harian yang melebar, saudara, bentuknya. Umumnya tas harian cangkong itu kan memanjang begini ya, tidak melebar begini. Nah, saya sudah lama berdoa, Tuhan, saya senang Samsonite, tetapi setiap kali muncul model baru, saya nggak cocok, saudara. Dan masih agak ragu-ragu karena sudah kecentok Samsonite yang kedua itu ya, belum 1 tahun sudah nggak bisa dipakai. Tetapi Tuhan berkati, saudara, tiba-tiba muncul model melebar dari Samsonite. Saya sudah lihat itu beberapa kali, cukup lama mungkin ya, beberapa bulan. Agar ke toko lihat, gitu aja. Tetapi Tuhan memberkati saudara dengan dana yang cukup, sehingga akhirnya dengan berkat Tuhan bisa membelinya, saudara. Jadi yang saya saksikan bukan soal materinya, tetapi cara Tuhan memberkati. Dan saya yakin, makin yakin, karena sudah puluhan tahun berpengalaman di jemaat besar dan serba cukup, saudara ya. Jadi kalau pengen sesuatu sewaktu-waktu bisa beli. Sekarang tidak seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan yang saya sembah tidak berubah. Amin. Saudara, dan saya makin bisa mengerti apa artinya berlimpah. Seperti pernah saya ajar dalam khotbah bahwa berlimpah itu bukan hanya numpuk uang di bank ratusan miliar atau apa gitu ya. Tetapi ketika kita tidak mampu dan sudah berpikir dengan hasil kerja dan sebagainya, tidak mungkin membeli dalam waktu tertentu yang ingin segera diperoleh. Tetapi ketika kejadian seperti itu dan Tuhan membuka berkat dengan cara yang tidak pernah terpikirkan, pada saat kita tidak punya, Tuhan memberi kita kepunyaan baru. Itu berlimpah, saudara. Mungkin istilah yang agak merendah adalah pas-pasan, itu berlimpah. Pas butuh, pas diberi oleh Tuhan. Ya, jadi tidak mampu sebetulnya kalau ditanya dan dihitung penghasilan di laporan pajak, tidak mungkin bisa beli seperti itu. Dan secara negatif, kalau secara umum pasti diragukan. Pendapatan rata-rata kira-kira sekian kok bisa beli barang yang harganya puluhan kali dari sekian, lalu pasti arahnya ke KPK. Tetapi kami bukan seperti itu, saudara. Ketika pas-pasan, tidak bisa, tidak mampu membeli yang di luar jangkauan, Tuhan memberi dengan caranya yang ajaib. Amin. Itu berlimpah. Itu kesaksian saya. Jadi 2 pokok ya, kesehatan, yang kedua cara Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Demikian tadi kesaksian dari Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati limpah kali ganda, baik kesehatan maupun cara Tuhan memberkati. Masih ada yang menyambung lagi?
Nampaknya tuh cuman Bapak Gembala tok yang diberkati ya. Ya, kita siapkan untuk minggu depan. Kita akan membawa persembahan kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima berlimpah-limpah kali ganda Tuhan dari yang kami butuhkan. Kami kembalikan yang dapat kami beri yang terbaik untuk kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Berkat anak cucu. Kasih apa pada kita?
kita punya Allah yang sangat baik, yang selalu ada dalam hidup kita. Ku tak akan menyerah.
berkatlah setiap hati kami dan persiapkanlah setiap pribadi di tempat ini Tuhan menjadi anak-anak yang tangguh di dalam Tuhan, yang dapat berbuah di dalam setiap kesempatan, dan kami dapat menaikkan syukur setiap waktu di dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan setiap yang beliau firmankan hanya daripadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang kudus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya kami siapkan. Shalom. Oh, anak-anak ya, anak-anak bagi kelas dulu. Mari anak-anak. Oh. Anak-anakku, Tuhan mengasihi kalian, mendidik kalian sekalipun masih muda, sangat muda, tetapi Tuhan bisa memberkati kalian, mempunyai cara berpikir yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam hikmat pengetahuan, dan membawa engkau semakin diberkati para orang tuamu yang sudah memberi kesempatan luas untuk kalian mengikut Tuhan Yesus sejak kecil. Terima kasih karunia dan urapan dari Tuhan Yesus, dan guru yang mengajar Tuhan mengurapi dengan hikmat dari atas sehingga diberi kemampuan untuk mengungkap kisah dari Alkitab menjadi satu pengajaran kehidupan untuk anak-anak ini. Terima kasih karunia dan damai dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kids silent Brian. Oke, ya kita masuk dalam kelas kita. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara diberkati pagi ini. Haleluya. Amin ya Allah, saya orang kerupuk keceluk apa? Kerupuk keceluk itu biar rasanya. Ya, kita mau semangat dengan Tuhan, kita mau terus bersuka cita karena Tuhan kita sangat baik. Ya, tadi kesaksian Bapak Kepala luar biasa, saudara tahu. Sing kepengen tas itu kesuwe saudara ya. Gerliwat ditili'i. Nah, dan memang munculnya belum lama saudara, karena itu model yang terbaru yang diinginkan. Dan saya coba tanya waktu itu belum punya duit saudara, cuma tanya saja, Mbak, sudah ada diskonnya? Belum Bu, ini yang terbaru. Oh iya. Kontak ya, tapi dalam hati kecil saya cuma berkata begini, Tuhan, kalau Tuhan mau memberkati, rasa diskon koyo ono berkati. Amin. Dan puji Tuhan, ternyata betul saudara, semua tepat pada waktunya. Kalau dibeli sebelum hari itu berarti belum waktunya, karena tidak ada duitnya satu. Yang kedua, orang itu tadi hadiah ulang tahun. Tapi karena dibeli pada saat itu pas waktunya, pas berkatnya ada, pas yang ulang tahun merayakannya. Jadi itulah Tuhan kita. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Tuhan punya rencana.
Ya, Tuhan punya rencana indah, saudara. Kami gak janjian sama yang BL, kok nyanyi dia, yang BL juga gak janjian sama saya, tante kok bayar apa? Nah, gitu ya. Tapi kalau Tuhan yang ngatur itu semua diatur tepat pada waktunya. Amin. Ya. Tadi kita sudah nyanyi kan? Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Yuk buka Alkitabnya. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 12. Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Kita akan baca bergantian firman Tuhan. Saya ini ngepas mata saya supaya tidak silau dengan pantulan tablet dan Ibrani 11 ayat 8 sampai 12 sudah ketemu? Yuk baca bergantian. Saya baca ayat genap, saudara ayat ganjil bersama-sama. Lalu ayat 12 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman dia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Sama-sama 2, 3. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya memberikan tema Tuhan punya rencana. Kita sering sebagai manusia, apakah kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai anak, apakah kita sebagai seorang pemimpin dalam satu perusahaan, ataupun kita sebagai karyawan dalam satu pekerjaan, saudara, kita punya berbagai planning, kita punya berbagai rencana-rencana yang sudah kita tata dengan begitu rupa. Ya, ya. Nanti aku umur segini, ini kalau untuk pribadi ya, saya dulu juga punya rencana gitu, saudara. Nanti umur segini, aku udah selesai sekolah, aku kuliah, nanti umur segini kerja, nanti umur segini begini, umur segini menikah, umur segini bla bla bla, punya anak dan sebagainya. Itu rencananya, itu rencana saya sebenarnya. Dan mungkin saudara juga punya rencana-rencana yang seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya kehidupan yang kita lalui, ada kalanya bahkan banyak kali tidak terjadi seperti yang kita rencanakan. Ya. Saya tuh tidak punya rencana tinggal di Bubet, saudara, nggak punya. Tapi kok Yonan di Bubet ya? Saya nggak punya rencana ada di tengah-tengah saudara, nggak punya
tidak sempurna. Apa yang menurut kita ini yang terbaik, apa yang menurut kita ini yang paling bagus, apa yang menurut kita ini yang paling hebat, ternyata itu belum, itu bukan seperti yang kita pikirkan. Kenapa saudara? Karena sesungguhnya Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah, jauh lebih hebat, jauh lebih dasar dari yang dapat kita pikirkan dan kita bayangkan. Itu sebabnya jangan heran saudara, ya, kalau kita diizinkan melewati berbagai hal, sebenarnya Tuhan sedang membawa kita kepada rencana Tuhan yang jauh lebih indah dari yang dapat kita pikirkan. Amin. Nah, mari kita belajar saudara dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ini. Khususnya kita melihat dari dua orang pagi ini, yaitu Abraham dan Sarah. Terutama Abraham saudara, karena Abraham ini disebut dengan bapak orang percaya. Oh, hebat toh, bapaknya orang percaya. Ini bapaknya iman, bapaknya orang yang percaya. Tapi apakah Abraham benar-benar tidak pernah takut? Pertanyaannya, Abraham pernah takut enggak? Halo, Hah? Pernah takut enggak? Kita lihat nanti firman Tuhan. Abraham itu juga takut saudara. Jadi antara takut dan iman, takut dan percaya itu kadang-kala itu jalannya beriringan saudara. Takut tapi percaya, percaya tapi takut juga. Jadi ada wah, itu ada gemes-gemesnya gitu ya, ada wah gitu ya. Tapi itu indahnya berjalan dengan Tuhan saudara. Supaya apa? Supaya tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi benar-benar jalannya tuh bareng dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara, waktu Pak Gembala divonis gelembung, apakah saya sebagai istrinya nggak takut? Takut saudara. Bayangin gelembung itu sudah jelas, udah ngerti kita. Kita biasa baca, kita biasa lihat berita dan sebagainya, tahu juga pengalaman orang-orang di sekeliling yang sudah mengalami saudara. Udah ancamannya satu, buta. Sudah ada yang lain saudara. Itu belum. Tapi kita berjalan dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, itu urusan Tuhan. Tapi Pak Gembala milihnya, Tuhan timbang aku kok topnya buta Tuhan, aku mulai Tuhan. Ternyata Tuhan mengizinkan sesuatu yang lain saudara. Tidak diizinkan Tuhan buta, tapi diizinkan Tuhan mengalami untuk apa? Cerita, untuk bersaksi. Iso kok, gelembung itu bisa sembuh kok, gelembung itu bisa diatasi kok. Nah, bisa cerita. Beberapa kali berbagi dengan teman-teman yang lain yang bukan kebetulan juga kena gelembung saudara, dan mereka sudah dalam perawatan yang cukup lama juga. Nah, mereka kaget, mereka heran juga, loh kok iso Pak? Kok iso mari Pak? Kok iso bersih itu? Ya satu memang mujizat, amin. Tapi dalam mujizat itu jangan lupa kita juga bekerja sama. Nurut maunya Tuhan apa? Kita minta mujizat tapi karpe dewe nggak jadi saudara ya. Tadi Pak Gembala juga saksi toh. Kami beberapa saat naik turun tangga sudah aman. Tapi bukan berarti, wih naik turun tangga aman. Ya wes nek ngono bendino melayu ya udah dun ya. Oh dah apa? Yang itu socek kayak gitu ya. Enggak, dijaga. Karena sudah diberi Tuhan mujizat, diberi Tuhan kesempatan, dijaga saudara. Kami nggak akan naik turun tangga geleng-geleng. Ya ikuti aturannya. Ya apa-apa. Bila ada uang dadak cekelan. Ya apa-apa.
ada gaya-gaya, tiba-tiba KO. Emang saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari Abraham yang pertama. Kita lihat di ayat yang ke-11 tadi. Abraham taat. Ya, Abraham itu taat. Tetapi saudara, di dalam ketaatan itu ada dua unsur yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Apa itu saudara? Takut dan percaya. Jadi saudara, untuk taat itu harus melewati yang namanya takut dan percaya. Ada takutnya, jangan pikir nggak ada takutnya. Takut juga saudara, tapi percaya Tuhan tolong. Takut loh Tuhan, tapi Tuhan kok temani Tuhan ya. Nah, mari kita lihat di sini saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham, apa yang dikatakan Tuhan? Tinggalkan keluargamu, sanak saudaramu, tempat tinggalmu, pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Wah, itu gak gampang loh saudara. Meninggalkan sesuatu yang sudah nyaman, meninggalkan sesuatu yang sudah mapan, meninggalkan sesuatu yang sudah kelihatan hasilnya, pergi ke tempat yang belum tahu ada apa. Nah, Pak Gembala ini salah satu sudah melaksanakan itu di era usianya yang sudah bukan muda lagi, tapi semangatnya tetap muda. Bayangno saudara, meninggalkan yang sudah ketok mak jendelek gedene sakmono, meninggalkan sesuatu yang sudah merupakan prasasti kesuksesannya. Nah kok kurang gawean gitu loh, malah neng dibuat golek opo, neng pinggir kali, kurang gawean toh Pak. Wong legan golek ngomongan. Wah ini saya ngomong saya nggak seneng ngomong gitu lagi saudara malah ya. Tapi Tuhan punya rencana saudara di balik itu. Nah, Abraham saudara, dia taat kepada Tuhan. Kalau dia menurut kepada kemauannya sendiri, dia menurut kepada kekuatannya sendiri, dia tidak akan melakukan itu. Begitu juga Pak Gembala. Kalau menurut pikirannya sendiri, dia nggak akan melakukan itu saudara. Dia nggak akan ada di tengah-tengah kita saat ini. Buat apa cari kerjaan, cari susah? Wis penak-penak. Ingkon kari kipas-kipas saudara. Rasa kipas-kipas malah. Wong AC-ne wis bus-bus. Kari temen-temen ngene wis adem dhewe saudara ya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan itu yang didengar. Lakukan, laksanakan, kerjakan. Dan Abraham. Jadi saudara jangan berpikir ketika kita mau taat kepada Tuhan berarti tidak ada persoalan. Jangan pikir begitu. Ketika kita mau taat kepada Tuhan berarti semuanya beres. Enggak begitu saudara. Kalau saudara mau taat, saudara nunggu semuanya beres, saudara nggak pernah taat. Tanya aja yang sampai hari ini nggak taat. Gak usah dijelaskan satu persatu. Ada banyak hal saudara coba koreksi diri sendiri dalam hal apa engkau gak taat. Lihat saja, kenapa engkau gak taat? Karena engkau merasa belum beres toh? Gak bisa. Kalau saudara nunggu beres, saudara gak pernah taat. Tapi tanya kepada yang sudah taat. Ketika memulai untuk taat itu, semuanya belum beres, semuanya belum tertata, tapi melakukan, wis pokoknya aku taat Tuhan, pokoknya aku nurut Tuhan. Dan ketika kita taat,
Saudara, secara tidak kita sadari, bahkan secara kita tidak memahaminya, tiba-tiba kita menengok ke belakang, loh, kok beres ya? Loh, kok bisa selesai ya ternyata? Loh, kok bisa ya? Siapa yang ambil bagian? Tuhan yang bekerja di dalam ketaatan. Amin. Ayo belajar taat. Ya, sekalipun dalam ketakutan. Biar Tuhan kok tidak cukup Tuhan. Biar Tuhan nanti tidak selesai Tuhan. Biar Tuhan nanti tidak ditulungi Tuhan. Tapi taat, wis aku taat saja Tuhan. Wis pokoknya tak lakukan, pokoknya tak kerjakan Tuhan. Amin. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Dalam ketakutannya dia berpikir meninggalkan keluarga, meninggalkan kasih. Makanya saudara jangan heran, Abraham itu bukti dari ketakutan Abraham. Tuhan itu nyuruh Abraham pergi itu bawa siapa? Ada nggak? Yuk baca lagi ya, ayat 8 tadi ya. Kita baca supaya jelas kita baca di Kejadian pasal 12. Yo, kita akan belajar, kita akan melihat supaya kita tahu peristiwanya seperti apa, ya. Judul perikopnya Abraham dipanggil Allah. Perhatikan ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bapak Ibu saudara, pada saat itu Abraham sudah punya istri namanya Sarai. Ya, namanya Sarai, belum jadi Sarah. Abraham pun belum jadi Abraham, baru Abram. Dan pada saat itu Tuhan berkata, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Disuruh pergi dari mana saudara? Dari negerinya, artinya dari kampung halamannya. Lalu dari siapa? Dari sanak saudaramu. Berarti meninggalkan sanak saudara, tidak meninggalkan istrinya loh ya. Istrinya harus dibawa karena istri dan suami itu satu ya. Kalau sudah punya anak, anaknya juga dibawa. Tapi karena belum punya anak, ya cukup suami istri. Mestinya begitu logikanya. Lalu saudara dikatakan lagi, dan dari rumah bapakmu. Dari rumah bapakmu. Berarti rumah bapaknya dibawa enggak? Ditinggalkan? Keluarkan dari rumah bapak Saudara buktikan apa yang dilakukan. Bagaimana Abraham, kita melihat Abraham di situ takut saudara. Kita lihat saudara. Ya, saya nggak usah baca ayatnya saja ya. Tapi saudara, nanti kalau saudara membaca lebih lanjut, saudara, ketika Abraham meninggalkan kotanya Ur Kasdim, saudara, dia tidak hanya pergi dengan Sarai istrinya, tapi dia pergi membawa ayahnya dan Lot, keponakannya. Ya, mungkin saudara bisa lihat itu di pasal 12 juga ya. Tapi nanti saja saudara cari di rumah. Saudara kekasih dalam Tuhan, itu bentuk dari sebuah ketaatan. Tetapi tidak dipungkiri ada sedikit rasa takut yang dialami juga oleh Abraham. Dia bawa ayahnya dan Lot, keponakannya. Wah, kipasnya nggak nyampe ke saya, saudara. Oke, kita lanjut. Lalu saudara dikasih dalam Tuhan, ada lagi yang ditakutkan oleh Abraham atau si Abraham ini. Saudara kalau perhatikan
dijadikan oleh Tuhan, diberi atau dijadikan bangsa yang besar. Perhatikan ayat 2 dari Kejadian pasal 12. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dengan kata lain, saudara, Abraham akan mempunyai banyak keturunan. Tetapi realitanya, kenyataannya, Abraham itu punya istri yang namanya Sarai itu mandul. Lah piye nek mandul bisa punya anak apa tidak? Gak bisa. Secara manusia pasti ketakutan itu ada. Lah piye Tuhan? Caranya piye? Makanya saudara jangan heran dalam perjalanan waktu kemudian, saudara, Abraham iya aja ketika Sarai itu menyodorkan siapa? Hagar, budaknya, untuk bisa memberikan anak kepada Abraham. Harusnya kalau Abraham tidak mempunyai ketakutan, begitu juga Sarai tidak punya ketakutan sama sekali, hal itu nggak perlu terjadi. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Iya. Ngapain? Cari perkara kan? Sampai hari ini kan persoalan itu terjadi. Sampai hari ini kan gegeran. Karena itu saudara, yang namanya anak hamba dengan anak nyonya itu pasti akan terjadi ya. Mau orang masalah iso jadi masalah. Nah apalagi ya, rasa persaingan itu pasti mau tidak mau muncul saudara. Karena bapaknya itu sebenarnya satu, tapi ibunya dua. Nah bayangkan saudara, masing-masing kan pasti merasa aku anaknya bapakku. Ya ora salah, pancen anaknya bapaknya tenang. Cuma anak bapak yang bagaimana itu persoalannya. Ini yang sebenarnya membuat masalah dalam kehidupan kita seringkali terjadi karena ketakutan kita kadang lebih besar daripada percaya kita. Mari pagi hari ini kita belajar memiliki ketaatan dengan mengalahkan ketakutan dalam diri kita. Amin, saudara. Ayo belajar mengalahkan. Memang takut itu ada. Kita nggak bisa berkata, wah udah takut. Saudara, jujur ya, tak ceritanya. Jangan berpikir yang ngomong di depan ini nggak punya takut, saudara. Pernah kehilangan rasa takut, pernah kehilangan rasa takut karena waktu itu memang kondisinya sudah mentok-tok, wes rasanya ya apalagi yang mau ditakuti. Yang ditakuti sudah terjadi semua, jadi kehilangan rasa takut. Tapi kemudian ketika kembali kondisi semua baik, semua normal, semua Tuhan pulihkan, ya takut yang sebenarnya mulai ada lagi, saudara. Ya. Ketika ternyata saudara Tuhan memberikan saya pasangan hidup, Bapak Gembala saudara. Saudara bayangin, waktu itu usianya Bapak Gembala berapa saudara? Waktu menikah dengan saya 68, saya 48. Ya. Manusia saya ini manusia normal, punya pikiran, mikir enggak saudara? Berhitung enggak? 68. Tuhan, pirang tahun Tuhan. Loh, manusianya jujur begitu loh.
mengambil langkah iman. Saya berkata, Tuhan, kalau ini yang Tuhan beri kepada saya, satu hari pun Tuhan beri saya kesempatan, saya terima dengan mengucap syukur. Saya mengalahkan ketakutan saya. Tapi saudara, proses mengalahkan ketakutan itu berjalan dari hari per hari. Tiap kali Bapak Gembala sudah tidur, saudara, saya tengok-tengok mengamati. Tak delok wetenge, sik munggah medun ora. Loh ini loh saudara, jujurnya manusia kita seperti itu. Jadi dablek-dableknya saya memang orang dablek saudara. Tapi saya juga punya rasa takut itu. Tapi saya bisa mengalahkan ketakutan itu karena saya mau taat kepada Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, ternyata sampai hari ini beliau sehat, baik-baik saja, dan kami bersuka cita bahagia dalam Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu anugerah saudara ya. Saya setiap kali melewati satu tahun, terima kasih Tuhan, bocorku sehat Tuhan. Ya, saya bersyukur Tuhan itu baik. Nah, mari kita belajar. Abraham saudara harus berjuang, harus melewati proses itu. Dan itu ternyata saudara, ketika kita tidak mengalahkan ketakutan kita, maka ketakutan-ketakutan itu yang akan menjadi masalah di kemudian hari secara berkepanjangan. Itu yang sudah terjadi sampai pada hari ini. Nah, saudara, tapi kita lihat imannya. Tadi kita lihat takutnya ya. Nah, sekarang kita lihat imannya. Imannya apa yang dilakukan? Dia meninggalkan Ur, dia tinggalkan kotanya. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberinya keturunan walaupun istrinya mandul. Dia tidak berkata, "Kowe mandul loh, kowe cerai saja. Aku tak boleh bojo liyane." Enggak. Walaupun di tengah perjalanan tadi ada ya slip ya, khilaf yang diterima dengan sukacita. Jadi kayak iya, salah juga salah ya. Kayak iya saudara ya, kan dia ngomong gitu ya. Nah, saudara, kemudian saudara, dia juga bersedia. Bentuk imannya Abraham, dia bersedia ketika Tuhan meminta Ishak, anak satu-satunya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kita buka Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22. Ya. Kepercayaan Abraham diuji. Saya baca ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Perhatikan ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, dan seterusnya. Maaf kata, saudara, tidak dicatat di Alkitab Abraham rundingan sama Sarah. Waktu itu sudah jadi Sarah. Abraham gak rundingan. Dia langsung mengambil keputusan pagi-pagi benar. Begitu Tuhan ngomong hari itu pagi-pagi benar, dia langsung lakukan tanpa rundingan. Ada kalanya saudara, hal-hal tertentu di mana bahkan suami istri gak bisa berunding. Ya. Tidak berlaku untuk semua hal ya. Tidak berlaku untuk keputusan-keputusan yang membutuhkan kesepakatan. Karena ini urusan
urusan Abraham dengan Tuhan. Saudara, Abraham mungkin berpikir dia sudah punya pengalaman ketika kejadian dia mendapatkan anak dari Hagar. Itu adalah usul daripada si Sarah istrinya. Nah, kalau anak yang diperolehnya dengan Sarah ini kemudian diminta Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, lalu Abraham tanya dulu kepada Sarah, kira-kira saudara Sarahnya mau jawab apa? Yang piye? Ki anaknya dijaluk Tuhan, disuruh mempersembahkan kepada Tuhan, kira-kira Sarahnya apa, saudara? Ini anakku siji, tapi yang musuh Tuhan kok koyo ngono. Tuhan itu perlu belas kasih, dan mungkin Tuhan seperti itu. Wah, ya. Bubar, saudara. Dan penyakitnya perempuan seringkali kan main perasaan, ya Pak ya? Siapa yang membuat Adam jatuh dalam dosa? Wanita juga. Hati-hati yang jadi wanita. Termasuk yang ngomong ya. Banyak-banyak harus bersekutu dengan Tuhan. Banyak-banyak tanya sama Tuhan. Banyak-banyak berdoa ya. Jangan pakai perasaanmu ya. Saya pernah juga salah dengan perasaan saya. Waktu itu saudara, ada orang minta-minta di depan sebuah rumah makan. Saya parkir, lalu ada orang datang minta-minta. Ibu-ibu sudah tua saudara, rupanya yang ngono kae, minta kan mesake saudara. Saya mulai buka dompet saya, tak kasih. Enggak cuma 2.000, enggak cuma ya, pokoknya jumlahnya itu nek aku jajan bae yo wis parek. Karena itu perasaan saya. Begitu ibunya pergi saudara, saya diseneni tukang parkir. Oh, ini pendeta seneni tukang parkir saudara. Bu, jenengane Bu, mboten ngertos nggih. Apa to Mas? Saya tanya baik-baik. Apa to Mas? Sing jenengan tarik ini Bu, duitnya luwih akeh kali duitnya jenengan. Dadak kowe ngece aku yo. Lho jenengan mboten percaya to? Kula kandhani nggih, niku griyane mriku, niku duwe omah susun, niku kos-kosane akeh banget. Niku tengok-tengok mawon pun kepiok duite. Nah nggih ngoten niku senengane jek ngoten niku. Niku entuke niku ditumpuk niku. Oh iya toh Mas, ya wis ra apa-apa wis. Tapi ya, nah perasaan kita bisa salah toh. Nah yo terus garane wong njaluk, wah iki mesti niku bangun kos-kosan niku. Ayo aja ngono ya. Ya perlu juga apa pertimbangan roh ya. Artinya saudara kita menyadari perasaan kita bisa salah ya. Tapi ya wis lah, wis kayaknya ya mau apa? Masuk dibaleni dijaluk meneh, kasih dong, ini kayak balik. Nah, saudara dikasih dalam kita lihat bentuk iman dari Abraham yang seperti itu. Ya. Artinya apa? Dia melangkah sekalipun ada rasa takut, sekalipun ada rasa cemas, tapi rasa takut, rasa cemas itu dikalahkan dengan imannya kepada Tuhan. Mari kita belajar saudara, karena iman dan takut itu memang berjalan, beriringan, ya. Itu sekannya sangat tipis. Satu kali kita punya iman yang luar biasa, tapi satu kali tiba-tiba kok gini Tuhan, kok gitu Tuhan ya, gitu ya. Tapi kita akan terus belajar. Amin. Kalahkan ketakutan kita, menangkan iman kita untuk taat kepada Tuhan. Amin. Ya, kita lanjut saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita lihat bagaimana kemudian saudara dikatakan oleh firman Tuhan dalam Ibrani 11 tadi bagian yang kedua. Ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Saudara kekasih dalam Tuhan, berapa
kehidupan manusia di dunia ini, saudara, merasa seolah-olah bahwa dunia ini rumah kita, apa yang menjadi milik kita itu adalah segala-galanya yang sudah menjadi hak milik paten yang tidak bisa diganggu-gugat. Gitu, apa gitu? Betul? Bojoku, anakku, duitku, omahku, kerjaanku, duitku, dompetku. Apa benar? Sehingga ketika sesuatu itu kita merasa terganggu, sesuatu itu kita merasa terusik, sesuatu itu kita merasa dicampuri oleh pihak lain, kita marah, kita berkata, ini tuh duitku, ini tuh hakku, merasa melu-melu. Bapak Ibu saudaraku kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari Abraham. Dia tahu betul hidupnya ada dalam rencana Tuhan. Dan mari kita belajar juga mengerti bahwa hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Ketika kita belajar mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita, maka hal yang kedua, kalau yang pertama tadi, kalahkan ketakutanmu untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, jangan merasa segala sesuatu adalah milikmu yang menjadi hakmu sepenuhnya. Gampang apa enggak ya saudara gitu? Nah, kok antemen ya? Iya, bisa tuh, boleh ya? Jangan merasa segala sesuatu adalah hak milikmu yang menjadi hakmu sepenuhnya. Ketika kamu merasa segala sesuatu menjadi hak milikmu sepenuhnya, itu kepunyaanmu, tidak bisa disentuh, tidak bisa diganggu, tidak bisa dikutik-kutik, tidak bisa dicampuri, tidak bisa diminta Tuhan bahkan. Hati-hati saudara, engkau akan menjadi orang yang paling menderita dan paling kecewa ketika sesuatu yang kau miliki itu tiba-tiba diambil sama. Halo? Halo? Sudah siap belum? Kalau suatu saat tiba-tiba yang kau miliki diambil sama Tuhan, ojo tuh Tuhan, ojo punyaku ya. Bapak Ibu, kita semua harus siap. Kita lihat Abraham dulu, ya. Dia dijanjikan tanah milik, dia dijanjikan tanah pusaka. Tanah pusaka artinya apa? Itu hak milik yang gak bisa diganggu gugat, baik secara hukum, baik secara manusia. Apalagi yang menetapkan adalah Tuhan sendiri. Sudah, itu gak bisa diganggu, saudara. Tapi kita lihat sikap dari Abraham. Ibrani 11 ayat 9 mengatakan, ia diam di tanah yang dijadikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Kami diberkati Tuhan dengan tanah yang bisa dibeli kemarin di Nolobaya. Cukup ya, buat kami cukup luas lah. Uang nek temu orang butuh sak meter kok saudara. Ya enggak? Nek temu saudara butuh sak meter orang. Setengah meter wis cukup ya. Tinggi kursimu paling banyak setengah meter. Tapi kami diberkati dengan 322 meter. Lalu nek tinggal lu
Bobok kalau ngantos bae kan jadi piong saudara ya. Itu ya, jadi iso menolak sana. Kemudian Tuhan izinkan bisa mulai bangun dengan rancangan, dengan pemikiran, dengan doa seperti itu. Tapi kemudian Tuhan juga izinkan kami berhenti, belum bisa melanjutkan sampai sekarang. Kalau kami melihat itu hak milik kami yang sepenuh-penuhnya dan bisa diganggu gugat oleh siapapun, kami akan kecewa, marah, ngamuk sama Tuhan. Iya Tuhan, ngekek ngono kok ora didadekke. Ya ya. Berapa banyak orang Kristen ngamuk sama Tuhan itu? Orang ngamuk mbek Tuhan, ngamuk mbek dulure, orang ngamuk mbek dulure, ngamuk mbek bojone, orang ngamuk mbek bojone, ngamuk anake. Hidup seperti itu neraka, saudara. Urung ngincipi neraka, urung ngerti neraka, tapi saudara sudah tinggal di neraka. Jangan, nggak enak, saudara. Tapi kami merasa itu milik Tuhan kok, ya wis lah. Dinikmati, disyukuri, dijalani. Walaupun begitu kami sudah menikmati hasilnya banyak. Panen pisang berapa kali, panen singkong berapa kali. Orang ngopeni loh saudara ya. Panen serikoyo, panen cabai, wah ya sudah bikin acara pertemuan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Terus lalu ada beberapa teman konseling datang ke sana menikmati tempat itu. Karena rasa, ya wis, apa yang Tuhan percayakan kita nikmati dengan ucapan syukur. Orang bersulo, orang bertoyo, orang menentang, orang ngamuk, tetapi bersuka cita memuji Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Enak saudara, enjoy aja, gak usah menentang. Makanya kemarin ketika kebutuhan kami begitu meledak di bulan Agustus, bulan yang sangat istimewa, saudara, saya cuma berkata, Tuhan urusanmu, sing iso tak urus, yang aku ndak bisa ngurus, wi urusanmu ya Pak. Enak. Tepat waktunya saudara Tuhan beresin, saya tinggal enggak. Lama-lama saya beres. Bojoku sih itu hadiah ulang tahun. Seneng hatiku ya, lega saudara. Apa yang dirindukannya Tuhan sediakan, Tuhan berkati. Mari kita hidup. Jangan merasa segala sesuatu seolah-olah menjadi hak milik kita yang tidak bisa diganggu. Tapi sadarilah bahwa hidup kita milik Tuhan, kita berjalan dalam rencana Tuhan. Amin. Yang ketiga, oke, ayat yang ke-10 saudara, dari Ibrani 11 tadi dikatakan, ia menanti-nantikan. Saudara, Abraham menanti-nantikan. Mungkin saya akan berhenti sampai di sini dulu, ya. Nanti 11-12 kita lihat waktu yang akan datang. Karena waktu. Ia menanti-nantikan. Saudara, kata atau kalimat ia menanti-nantikan ini, saudara, ditulis dalam bentuk imperfect middle. Difonen indikatif itu maksudnya saudara
satu tindakan, satu hal yang dilakukan secara terus-menerus. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menanti janji Tuhan, ketika kita menanti jawaban Tuhan, ketika kita menanti sesuatu yang sedang kita doakan, apa yang kita lakukan? Tadi sedino, kok ora teko? Ya wis 2 hari, kok belum datang lagi? Ya overlap lah, seminggu paling lama seminggu loh Tuhan ya, seminggu Tuhan, seminggu udah jadi saudara. Piye tuh Tuhan? Ya wis lama sebulan loh ya Tuhan, sebulan ya, tenang loh ya Tuhan. Lah sing dadi Tuhan iki kowe apa Tuhan? Ayo jujur, sering enggak kita seperti itu ya Tuhan? Minta sesuatu belum dikasih, ngomel. Iya tuh Tuhan. Enggak kok Tuhan, betul Tuhan. Ayo tuh Tuhan. Rambutnya kayak yang mati. Mati yo. Iya nih menurut saudara ya. Jangan ancam Tuhan saudara ya. Tuhan tuh nggak bisa diancam. Tuhannya dia. Kita yang anaknya. Amin. Kita yang hamba. Yang penilai. Abraham tahu. Ketika dia diberikan janji oleh Tuhan, bahkan dia sudah diizinkan Tuhan melewati tempat itu, singgah di tempat itu, Abraham tidak berkata bahwa wes iki nggonanku, wes penak aku nang kene. Oleh. Tapi Abraham tetap taat ketika Tuhan berkata, Abraham jalan, ya jalan Tuhan. Abraham pasang kemahmu, pasang. Abraham ayo dibongkar kemahnya, jalan lagi, jalan. Lalu kita suruh gitu saudara. Kesel ya Tuhan. Masa bukan aku terus, masa bukan pelayanan terus, masa yo aku ki payah lereng loh Tuhan, payah kipas-kipas. Aku meneh. Jangan gitu. Amin. Bersyukurlah kalau kita masih dipercaya. Bersyukurlah kalau kita masih diberi kesempatan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Mari kita belajar seperti Abraham. Ia menanti-nantikan. Tetap menanti. Kapan Tuhan datang? Kita menanti. Kapan janji Tuhan diberi? Kita menanti. Kapan ini digenapi? Menanti. Tuhan mengizinkan hal itu supaya kita punya kerinduan yang terus-menerus kepada Tuhan, tidak pernah ada habisnya. Karena kalau orang menanti, orang itu penuh dengan pengharapan. Kalau orang menanti, orang itu penuh dengan gairah. Kalau orang menanti, orang itu penuh dengan harapan. Aduh, kapan yo, ayo Tuhan. Tapi orang saudara. Tuhan ingin kita punya penantian yang terus-menerus kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, bukan merasa wes Tuhan wes bersamaku, wes ya Tuhan, dadah, aku tak tidur ya Tuhan. Saudara kita tidur Tuhan bukan menggoni. Ada kerinduan yang terus-menerus. Mari saudara penuhi hidup kita dengan penantian yang penuh kerinduan kepada Tuhan setiap saat. Amin. Tuhan punya rencana. Kalau hari ini Tuhan genapi rencana yang satu, maka esok ada rencana yang lebih indah lagi yang Tuhan mau beri kepada kita. Esoknya ada yang lebih indah lagi, ada yang lebih besar lagi, ada yang lebih hebat lagi, ada yang lebih luar biasa lagi. Dan itu sebabnya kita akan terus selalu menanti dan menantikan Tuhan dalam hidup kita. 3 hal kita belajar pagi ini. Saudara, Tuhan punya rencana. Yang pertama, kalahkan ketakutanmu untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara kekasih dalam Tuhan, jangan merasa segala milikmu adalah hak paten milik yang tidak bisa diganggukan. Karena semua milik kita adalah pemberian Tuhan dan semua yang bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, mari kita tetap menantikan Tuhan di
selalu dinantikan, selalu dipenuhkan gairah pengharapan kita kepada Dia selalu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman pagi ini. Ajar kami Tuhan, kami mengerti rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Sehingga kami tidak berhenti kepada satu titik kehidupan. Kami tidak berhenti kepada satu fase langkah yang kami lalui. Tapi kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Engkau punya rencana dalam setiap perkara. Engkau punya rencana dalam setiap kejadian. Engkau punya rencana Tuhan dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan berlaku dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengalahkan ketakutan kami untuk percaya dan taat kepadamu. Kami mau Tuhan tidak merasa bahwa segala sesuatu yang menjadi milik kami adalah hak milik paten yang tidak dapat diganggukan. Tapi kami mau menyerahkan semua milik kami kepadamu, karena Engkaulah pemilik kami, Engkaulah empunya yang berhak atas seluruh hidup kami. Dan kami juga mau terus menantikan Engkau Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, sepanjang waktu kami, sehingga hidup kami terus dipenuhi dengan kerinduan, hidup kami terus dipenuhi dengan harapan, hidup kami terus dipenuhi dengan gairah untuk terus menemukan Engkau, menemukan Engkau, menemukan Engkau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami mau Tuhan hidup di dalam kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan saudara. Kita akan mendengar pengumuman sebelum kita akhiri di dalam doa untuk pengumuman pagi hari ini. Besok hari Minggu kita masuk minggu ketiga bulan September. Dress code kita batik. Batiknya yang ungu saja ya untuk pengurus besok hari Minggu ketiga. Lalu untuk yang melayani firman Tuhan bulan ini Ibu Esther izin, Bu Esther Yayu saya izin karena ada banyak kegiatan, sehingga besok hari Minggu kita akan dilayani Bapak Gembala. Lalu untuk satu minggu ini yang berulang tahun ada? Hah? Tidak ada. Kalau ada maju ke depan. Ada tak? Oh tidak ada. Ya baik. Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tanggal. Oh iya, maaf. Terlupakan. Tanggal 12 itu hari Kamis ya, betul ya. Hari Kamis besok kita diundang untuk ucapan syukur di tempat keluarga Bapak Andreas Sutio. Kita mengenang kepergian Ibu Rita Asnada dan kita akan bersama-sama berdoa supaya keluarga ini makin dikuatkan Tuhan, makin setia, makin terus bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Baik, tidak ada yang lain. Sudah semua, mari berdiri. Saya serahkan Bapak Gembala. Mari kita menghadiri Tuhan untuk iman berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat sempurna di dalam membangun hidup kami dari awal sampai akhir. Engkau Alfa Omega, Engkau yang memulai dan Engkau juga yang akan mengakhiri dengan sempurna rencana-Mu bagi kami masing-masing yang sangat khusus, satu dengan yang lain tidak sama, tetapi semua beroleh berkat yang indah, paling sempurna dari Tuhan sendiri. Engkau tidak hanya berkehendak merencanakan sesuatu, tetapi Engkau juga yang terus mendampingi kami di dalam menerima, menanti dengan siklus yang Engkau sendiri atur dalam hidup kami ya Tuhan.
sehingga dalam hidup kami ada dinamika, ada gairah, ada tantangan yang menyemangati kami untuk terus ada di dalam titik-titik pusat rencanamu dalam hidup kami, tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri, karena Engkau yang menjadi kapten, yang menjadi pimpinan utama, yang menjadi pendorong. Engkau ada di sekeliling kami, Engkau ada di depan barisan kami, tetapi Engkau juga ada di dalam penutup hidup kami. Kami mau melempar diri kami sepenuhnya kepada Tuhan dengan wilayah kekuasaan-Mu yang tak terbatas dan tak tertandingi. Matur nuwun Gusti Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau terus menjamahkan dan beri kami kerinduan setiap kali datang ke rumah-Mu dengan hati yang haus dan lapar untuk melakukan, untuk menerima, mengalami, melakukan kehendak-Mu, sehingga hidup kami akan semakin diubahkan, semakin sempurna. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudaraku, pulanglah engkau dengan kepuasan yang paling tinggi kepada Tuhan yang memelihara hidupmu dengan sangat teliti, sangat open, sangat perhatian, dan tak pernah membiarkan engkau, tak pernah meninggalkan engkau. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Pulanglah dengan penuh sukacita. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selamanya.